Halo kaum intelektual sekalian, video ini akan bikin banyak orang yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi gini guys, kenapa di Konoha itu pemuka agama itu tidak punya standarisasi atau SNI? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu nggak ada pemuka agama yang punya standar untuk berdakwah, ceramah misalnya, atau ngajar misalnya, atau ya semisal guru ngaji dan lain sebagainya. Nggak ada standarnya, nggak ada suratnya gitu, nggak ada sertifikasinya. Tapi kalau kita melihat dengan agama sebelah misalnya, saya tidak mengatakan agama Kristen itu paling suci, paling baik ya. Setidaknya seperti Katolik misalnya, pastor Katolik. Pastor Katolik itu kan ada standarnya, ada suratnya gitu ya, ada ketentuan hukumnya gitu. Ya kemudian nggak boleh sembarangan. Ya harus diuji gitu, disaring gitu. Ibarat menerima lowongan kerja, nggak sembarangan yang berhasil gitu ya. Tapi hanya 1 dari 1.000 orang gitu yang berhasil. Ya bahkan biarawati, ya kemudian suster dan lain sebagainya harus disaring ketat gitu ya. Bahkan mereka tidak menikah, tidak boleh bermewah-mewah, tidak boleh fokus pada kehidupan duniawi. Bukan berarti mereka meninggalkan ya, tapi mereka membantu penderitaan atau meringankan penderitaan orang lain. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan. Kalau saya perhatikan tuh gak ada standarnya gitu di Konoha. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan nggak semuanya tapi ya di Konoha itu rata-rata pemuka agama itu punya Lamborghini, punya Ferrari, nggak semuanya tapi ya punya Harley Davidson dan sebagainya. Ada juga yang nggak punya apa-apa gitu ya, kismin gitu. Ada tapi rata-rata di Konoha itu orang bercita-cita jadi pemuka agama itu untuk apa? Untuk supaya mereka dapat duit yang banyak. Itu yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita tidak bikin semacam standar gitu ya? Bikin semacam SNI, misalnya nih ya, contoh ya, kita ambil contoh. Harus ada sekolahnya, misalnya jadi guru ngaji, harus ada sekolahnya, kemudian jadi ustadz misalnya harus ada sekolahnya, minimal 5 tahun gitu ya. Kemudian kiai misalnya harus ada sekolahnya gitu. Kemudian jadi apapun ustazah dan lain sebagainya harusnya kan ada standarnya gitu. Jadi ada satu kesamaan gitu ya, misalnya nih ya pada saat sekolah, pada saat kuliah misalnya nih ya dibiayai sama negara bolehlah gitu ya, atau digaji sama negara kalau sudah lulus gitu ya, sehingga ada satu ketentuan gitu ya, mereka mengajarkan sesuatu hal yang sangat-sangat bermutu gitu ya. Menurut saya pribadi ini bisa menghindari yang namanya kasus intoleransi ya. Semisal misalnya kalau misalnya ada kasus-kasus intoleransi, katakanlah misalnya ada yang ngejelek-jelekin agama lain. Jadi kenapa pemuka agama di Konoha itu selalu ngejelek-jelekin agama lain gitu pada saat ceramah? Ya karena orang-orang yang terpilih jadi pemuka agama itu ya sembarangan aja gitu ya. Kalau sudah bisa berbahasa Arab, bla gitu ya, ngomongnya bahasa Arab, sudah ngomong bahasa Arab ya, maka biasanya mereka akan diangkat pemuka agama walaupun tidak dites gitu ya, nggak ada seleksi gitu. Harusnya kan ada seleksi. Pemuka agama itu kan bisa mempengaruhi kemajuan bangsa kita tanpa kita sadari. Banyak banget pengaruh dari pemuka agama. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang kawin secara cepat gitu ya, dini gitu ya, pernikahan dini. Kenapa? Itu atas dasar dari pemuka agama di Konoha. Karena pemuka agama di Konoha mengatakan, nggak usah pacaran lama-lama, udah nikah aja ya. Pacaran itu haram, nggak boleh pacaran. Ya solusinya apa? Ya ketemu nikah. Yang ada apa? Kawin cerai gitu. Itu mempengaruhi guys. Kemudian pemuka agama di Konoha juga mengatakan, nggak usah mikirin tentang dunia, pikirkanlah akhirat. Yang ada apa? Yang ada ya umatnya ngikutin gitu ya. Mereka fokus ritual-ritual. Sehingga apa? Sehingga banyak TKW dari Konoha, banyak TKI gitu ya, banyak, mohon maaf ya, budak gitu ya, banyak yang jadi IRT. Boleh juga nggak jadi masalah, itu bukan kerjaan yang hina, tapi kan permasalahannya kita stuck di situ ya. Kalau kita jadi IRT, kita bangga dengan pekerjaan kita, padahal kan harusnya kan bisa naik level gitu ya. Ya kalau bisa kita jadi bos lah gitu ya, bukan berarti saya merendahkan pekerjaan
budak apa segala macam, bukan seperti itu ya. Tapi ya setidaknya kita bisa naik level gitu. Ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari pemuka agama juga. Ada faktor lain sebenarnya. Tapi kan pemuka agama itu kan juga sangat kita hormati ya. Sehingga apa? Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya kita akan menaati gitu ya. Apapun yang keluar dari mulutnya itu sangat berbahaya sekali. Kemudian kalau dia mengkafir-kafirkan agama lain, dikit-dikit mengkafir-kafirkan agama lain ya, kemudian ngata-ngatain agama lain ya, kemudian mengeluarkan kalimat yang mengatakan ketika Maria lahir bidannya siapa? Kalau ada pemuka agama yang ngomong seperti itu, berarti ya tanpa kita sadari itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini kan semacam pertanyaan yang sangat provokatif gitu ya. Kalau ada pemuka agama yang mau ngomong seperti itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ada seleksi gitu ya, ada selektif gitu ya. Misalnya nih ya, katakanlah seperti dalam agama Kristen, sekolah pendeta kayak, sekolah pastor kayak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pemuka agama itu bisa sangat-sangat berkualitas gitu ya. Tidak asal mangap gitu ya, punya ilmu. Seperti pastor-pastor itu kan mereka belajar tentang filsafat gitu ya, belajar tentang ilmu pengetahuan gitu ya, belajar tentang semua hal dipelajari, sosiologi. Tujuannya apa? Tujuannya ya siapa tahu ada umatnya yang bertanya, siapa tahu ada umatnya yang sudah skeptis dengan agama. Mereka mengantisipasi itu ya, sehingga ada sekolahnya gitu ya. Harusnya kan pemerintah kita kan menertibkan hal seperti ini. Pemerintah dan pemuka agama di Konoha itu ada semacam standarisasi gitu ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya katakanlah misalnya guru ngaji gitu yang meneduri muridnya biar jangan terjadi hal seperti ini. Harusnya kan standarisasi gitu ya. Masa untuk penerimaan PNS ya kita harus ada tesnya sementara pemuka agama nggak ada. Harusnya ada dong ya. Ya siapa tahu calon pemuka agama kita itu orang-orang yang radikal ya kan kita nggak tahu kan. Jadi harusnya diseleksi dong ya, seleksi ketat gitu ya, kualitasnya diperbaiki. Karena ini kan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kita. Pola pikir kita itu kan banyak ditentukan oleh pemuka agama di Konoha. Ya kan ada banyak banget ya. Jadi kenapa terjadi kasus intoleransi di Konoha? Ya karena ya banyak pemuka agama yang tidak intoleran. Maksudnya yang intoleran. Banyak pemuka agama yang tidak toleran terhadap agama lain gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya, tapi kan jarang kita sadari ini ya. Saya menyadari hal ini ketika terjadi kasus Ahok ya zaman dulu. Dulu sebelum itu saya nggak ada kepikiran ke sini. Zaman Pak Soeharto nggak ada seperti ini. Zaman Pak Soekarno juga nggak ada. Ya, zaman sekarang ini ya yang mulai marak seperti ini ya. Karena ya kalau jadi pemuka agama harus dites lah gitu ya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan di salib itu ada jin kafir gitu. Jadi harus ada semacam seleksi gitu. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Apakah ini baik atau tidak? Ya nggak apa-apa kalau pemerintah misalnya ngegaji ya kan. Duit pemerintah MBG berapa tuh ya. Sia-sia kebuang ya kan. Ya masa ngegaji ini aja nggak bisa ya kan. Ya itu yang dari permasalahan ya. Duit pemerintah banyak yang dikorupsi kok ya. Kenapa hal seperti ini nggak bisa ditertibkan ya kan? Minimal satu ini deh ya, satu atau 3 atau 4 satu desa gitu ya. Boleh lah ya pemuka agama yang terverifikasi. Harusnya seperti itu ya. Punya semacam sertifikatnya gitu ya. Tapi walaupun ini diterapkan, ada plus minusnya juga gitu ya. Bisa aja disogok gitu ya, yang bikin sertifikasi gitu. Ya kan? Tapi setidaknya kan ada semacam seleksi ya. Ada seleksi yang sangat ketat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita tidak bikin hal seperti ini? Apa alasannya? Apakah karena kita nggak kepikiran gitu? Mungkin ada faktor ini ya, faktor lain. Seperti misalnya takut nanti dikatain sesat, takut nanti dikatain anti agama gitu ya, takut nanti dikatain kamu itu sudah ini ya, sudah liberal ya, kamu niru-niru orang barat ya, kamu begini ya, kamu bla 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 ya. Nah justru kalimat-kalimat seperti inilah yang bikin kita susah jadi negara maju ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Oke guys ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun di video ini ya, silahkan simpulkan sendiri. Menurut kalian gimana? Apakah ini ide yang bagus atau tidak?
Silakan simpulkan sendiri. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya tidak berpihak di video ini, saya tidak berpihak pada umat Kristen, umat Muslim, dan sebagainya. Saya benar-benar netral. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.